Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Agus Madi, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulia Tama. Saat ini saya mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan bobot pengajaran sebanyak 3 SKS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, di mana mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini merupakan mata kuliah keahlian dasar jurusan akuntansi yang membahas secara mendalam mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri dari konsep dasar penyusunan laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, item-item laporan keuangan atau akun-akun di dalam laporan keuangan yang mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dalam laporan keuangan, dan pengungkapan yang diperlukan atas akun aktiva, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyelenggarakan proses akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Kerangka konseptual pelaporan keuangan, laba rugi dan informasi terkait. Yang ketiga, laporan posisi keuangan dan laporan aliran kas. Yang keempat, kas dan piutang. Yang kelima, penilaian persediaan. Selanjutnya yang keenam, akuisisi dan disposisi aset tetap. Yang ketujuh, depresiasi, penurunan nilai dan depresi. Yang kedelapan, aset tidak berwujud. Yang kesembilan, berbicara tentang investasi. Yang 10, pengakuan pendapatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan metode delivery atau ceramah, di mana saya memberikan materi kepada mahasiswa yang kemudian mahasiswa dapat memberikan umpan balik atas materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di samping itu, saya juga menggunakan metode pembelajaran problem based learning, di mana mahasiswa dapat berdiskusi bersama antar kelompok mahasiswa tentang materi yang saya sampaikan sebelumnya dalam bentuk penyelesaian kasus dan berinteraksi aktif dalam proses belajar mengajar, dan juga memahami konsep-konsep akuntansi keuangan dengan lebih baik, seperti penyelesaian kasus dalam menganalisis posisi keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas keuangan, dan juga tingkat pengembalian perusahaan dengan menggunakan rumus return on asset, return on equity, dan juga return on investment. Melalui materi ini, kemudian saya berharap mahasiswa dapat memahami konsep-konsep akuntansi dengan lebih baik dan dapat mengaplikasikannya dalam praktek bisnis. Mari kita mulai pelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini dengan penuh semangat dan perhatian. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pertemuan sebelumnya, di mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Di semester yang lalu sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Itu biasanya diberikan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2, di mana di sana Anda sudah dijelaskan, sudah dilatih, diberikan materi terkait bagaimana tentang siklus akuntansi, bagaimana pencatatan akuntansi dimulai dari timbulnya suatu transaksi, dicatat di dalam jurnal umum, kemudian
diposting ke akunnya masing-masing. Nah, kemudian di akhir periode kita bisa membuat yang namanya neraca lajur atau sering juga disebut dengan worksheet. Kemudian selanjutnya Anda sudah pernah menyusun yang namanya neraca saldo, yang kemudian atas dasar neraca saldo tersebut Anda sudah pernah membuat atau menyusun laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan rugi laba, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi saya sebelum kita melanjutkan materi ini, saya ingin tahu dulu, benar ya Anda sudah pernah memahami proses siklus pencatatan atau siklus akuntansi terkait dengan penyusunan laporan keuangan dasar. Benar ya? Benar. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita melihat laporan posisi keuangan itu juga disebut sebagai neraca. Jadi tidak ada perbedaan antara ketika kita memahami laporan posisi keuangan dan neraca, itu adalah hal yang sama. Di mana di dalam laporan posisi keuangan ini kita akan melaporkan posisi aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, ini kita sama-sama tahu. Nanti kita akan lihat format daripada neraca atau laporan posisi keuangan yang dapat dipahami oleh umum itu seperti apa. Di sini kita akan melaporkan tentang aset yang dimiliki oleh perusahaan, tentang liabilitas sebuah perusahaan dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Di sini ada titik berat pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan ini kemudian memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas yang juga disebut dengan sumber daya bersih yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Itu sudah kita pahami bersama, ya kita gambar dalam bentuk neraca PT Agro misalnya, neraca, ya. Di sebelah sini pasti ada aktiva, ya, kita kode dengan A. Di sini kita ada pasiva, batasnya adalah ini. Di sini ada aktiva lancar, di sini ada aktiva tetap, di sini ada utang, ya, utang atau liabilitas, ya, liabilitas yang posisi bawah adalah ekuitas atau modal. Nah, ini gambaran daripada bentuk neraca yang dengan angka-angkanya kita simulasikan. Ya, sekarang saya minta kepada kelompok 1 ya untuk bisa memaparkan materi terkait dengan laporan posisi keuangan. Silakan, mungkin siapa yang jadi juru bicara dari kelompok 1? Yang pertama nanti boleh bergantian mengungkapkan atau mengungkapkan pendapatnya, ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan sedikit materi yang telah kami pelajari tentang statement of financial position, yaitu laporan posisi keuangan. Yang mana kegunaannya itu ada 4. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian, yang kedua yaitu mengevaluasi struktur permodalan, ketiga menilai resiko dan arus kas di masa depan, dan yang keempat yaitu menganalisis perusahaan. Yang pertama, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian ini disebut juga dengan rate of rate, yang mana ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu kinerja perusahaan. Jadi dalam posisi laporan keuangan ini kita bisa lihat apakah suatu perusahaan ini rugi atau mendapat laba. Kemudian mengevaluasi struktur permodalan. Dengan posisi laporan keuangan ini kita dapat menilai struktur permodalan perusahaan. Betul nggak struktur permodalannya? Bagaimana arus permodalannya tersebut? Kemudian menilai resiko dan arus kas di masa depan. Jadi dengan laporan posisi keuangan ini kita dapat melihat resiko yang akan terjadi di masa depan, dan kita juga bisa menyiapkan diri untuk menghadapi resiko tersebut untuk masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis perusahaan.
Di analisis perusahaan ini terbagi menjadi 3, yaitu likuiditas, solvensi, dan financial flexibility. Likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayarkan utang jangka pendeknya. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yaitu solvensi. Solvensi ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang jangka panjangnya. Rumusnya yaitu laba per modal dikali 100%. Kemudian yang terakhir adalah financial flexibility. Financial flexibility ini adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan merespon apa-apa yang terjadi di masa depan. Contohnya seperti suatu perusahaan mengeluarkan obligasi atau surat utang kepada perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu, misal 10 tahun. Kemudian dalam jangka waktu 10 tahun ini perusahaan tersebut tidak dapat membayar utangnya. Kemudian obligasi itu akan digantikan sebagai saham. Baik, itu adalah pemahaman dari kami. Mungkin teman-teman dari kelompok selanjutnya ingin menanggapi atau ingin bertanya, kami persilakan. Baik, ya. Terima kasih kelompok 1, luar biasa sudah memaparkan tadi terkait dengan kegunaan daripada laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut dengan neraca. Di mana di sini tadi Minati sudah menjelaskan kegunaan ada dibagi dengan 4. Yang pertama tingkat menganalisis tingkat pengembalian perusahaan ya. Yang kedua mengevaluasi struktur permodalan perusahaan itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita bisa menilai resiko atau arus kas di masa depan dengan adanya laporan posisi keuangan dari suatu perusahaan. Yang keempat tadi ada bisa menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan ini bisa diukur dengan analisis tingkat likuiditas, analisis tentang solvabilitas atau sering juga disebut di sini dengan solvensi, dan yang terakhir adalah financial flexibility atau tingkat fleksibilitas daripada keuangan sebuah perusahaan. Jadi selanjutnya kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini kepada kelompok 2 ya. Kepada kelompok 2 silakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan kegunaan daripada laporan posisi keuangan ini. Nah, ayo silakan kelompok 2 ya, bertanya atau memberikan pendapat kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 ini sebagai perwakilan ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi kan tadi tingkat pengembalian kan merujuk pada tingkat keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari suatu investasi atau proyek dalam jangka waktu yang tertentu. Ini dapat dihitung sebagai persentase dari investasi awal atau modal yang diinvestasikan. Tingkat pengembalian yang tinggi menunjukkan hasil yang baik, sementara tingkat pengembalian yang rendah menunjukkan hasil yang buruk. Misalnya kan, seperti pertimbangan sebuah perusahaan yang menginvestasikan modal dalam proyek pengembangan produk baru. Mereka mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi tersebut. Namun, beberapa masalah dapat muncul seperti ketika proyek berlangsung, biaya pengembangan melebihi perkiraan awal dan dapat mengurangi tingkat pengembalian. Jadi, bagaimana menurut kalian untuk menanggapi hal tersebut? Ya, baik, ini berupa kalau saya amati tadi dari namamu siapa? Ya, dari penjelasan dari Mirna tadi ada di dalam pertanyaan sebelumnya Mirna sebenarnya sudah menambahkan sedikit penjelasan dan pemahaman terkait dengan tingkat pengembalian dari sebuah perusahaan yang dapat kita lihat dari neraca atau laporan posisi keuangan yang kemudian Mirna bertanya nih kepada kelompok 1 terkait dengan pemahaman terkait dengan tingkat pengembalian dari sebuah perusahaan yang bisa kita lihat dari neraca. Silakan kelompok 1 kembali menanggapi. Baik, saya akan menanggapi dari pertanyaan Mirna tadi tentang tingkat pengembalian. Nah,
untuk menyikapi masalah biaya pengembangan yang melebihi perkiraan awal dalam proyek pengembangan produk baru, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi pengelolaan risiko. Nah, yang pertama penting untuk melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan menyertakan cadangan untuk biaya tak terduga. Nah, itu dalam mengelola risiko. Perusahaan butuh yang namanya untuk melakukan perencanaan anggaran. Jadi menentukan kemungkinan kedepannya itu kita lihat kan laporan keuangan sebelumnya, risiko apa yang bakalan terjadi di depannya selanjutnya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan proyek harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan dari rencana awal secepat mungkin. Nah, itu saling berkaitan sama yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika biaya mulai melebihi anggaran, perusahaan perlu menilai kembali kelayakan proyek dan mempertimbangkan langkah-langkah alternatif. Nah, itulah kegunaan dari laporan keuangan tadi, neraca tersebut. Kita bisa tahu apa langkah-langkah yang bakalan kita rencanakan ke depannya. Jadi kita tidak berpatok pada satu kejadian. Jadi kita harus menilai risiko-risiko yang terjadi ke depannya. Selanjutnya seperti pemotongan biaya, peningkatan efisiensi, atau bahkan penghentian proyek jika diperlukan. Nah, itu kalau kita dibilang penghentian proyek jika diperlukan, nah itu sudah mentok di risiko yang paling terakhir. Itu risiko yang paling terakhir yang bakalan perusahaan ambil. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap tingkat pengembalian investasi. Nah, itu berarti intinya di sini kita harus betul-betul menilai risiko dari apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kita dari laporan neraca keuangan ini kita dapat mengetahui risiko-risiko yang kedepannya yang bakalan kita dapat mengantisipasinya. Sekian. Baik ya, terima kasih saudara Anas tadi ya sudah menanggapi atau memberi jawaban terkait dengan pertanyaan dari Minarti. Nah, kalau kita lihat mungkin ada yang bisa menambahkan, tentu tingkat pengembalian ini dari materi yang sudah saya bagikan sebelumnya. Ini kan bisa kita ukur tingkat pengembalian sebuah perusahaan. Ya, ini saya tengahi dulu ya. Misalnya kita bisa mengukur tingkat pengembalian perusahaan itu dengan menggunakan rumus ROA, ROI. Ya, ROA, ROI dan ROI. Rumus bagaimana kita kemudian bisa menghitung tingkat pengembalian dengan rumus analisis ROA, ROI dan ROI, gitu ya. Ya, baik, ada 3 ini. Mungkin nanti ada tambahan lagi ya. Misalnya kita mengukur dengan rumus EVA atau sering disebut dengan economic value added dan lain-lain. Aset tetap ini boleh dijual ketika kondisi tertentu. Maka bagaimana ini dijual dalam kondisi tertentu? Nanti kita lihat contohnya ada mesin yang tidak digunakan lagi. Kita misalkan sebuah mesin di sini, alat mesin, kita contohkan mesin di bagian daripada aktiva tetap punya nilai 100 juta misalnya, sebuah mesin itu punya nilai 100 juta. Tentu kita tahu bahwa mesin ini harga perolehan yang sudah dijelasin oleh Heri tadi terkait dengan harga beli, ongkos biaya pengiriman dan biaya-biaya pemasangan sampai mesin ini bisa digunakan disebut dengan harga perolehan. Ini punya nilai 100. Tentunya kalau mesin ini kita sudah gunakan dalam jangka waktu tertentu, katakanlah contohnya misalnya mesin ini sudah digunakan, sudah disusutkan 25 juta, maka akan ada akumulasi penyusutan di sini 25 juta. Kalau 25 juta, pertanyaannya adalah nilai bukunya berapa? Berarti nilai bukunya adalah 75. Jika nilai buku 75, kemudian 75 juta nilai buku, kemudian kita jual mesin ini dengan harga 80 juta, ya, kita jual dengan harga 80 juta, maka akan terjadi selisih antara nilai sisa dengan nilai jual. Nah, selisih nilai jual dengan nilai sisa ini adalah kalau kita lihat pada contoh ini 5 juta, maka ini secara teori akuntansi
kita sudah bahas ini dalam laporan income statement atau laporan rugi laba, di mana ini tidak boleh menjadi pendapatan operasional, tetapi menjadi pendapatan keuntungan lainnya. Nah, begitu. Jadi ini masuk ke dalam bagian laporan rugi laba komprehensif, di mana perusahaan akan mengakui mendapatkan keuntungan 5 juta dari penjualan aset tetap ini. Sudah mendengar diskusi dari dua kelompok Anda tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, ya alhamdulillah menurut saya ini capaiannya luar biasa. Nah, terakhir kesimpulan kuliah kita pada pagi hari ini bahwa neraca atau laporan posisi keuangan itu tujuannya adalah untuk dapat kita melihat tingkat pengembalian perusahaan. Nah, dengan rumus yang tadi sudah kita pelajari, yaitu ada 3 rumus tadi yang kita contohkan untuk kita bisa mengukur tingkat pengembalian, yaitu ROA, ROE, dan ROI. Baik, kemudian kita sudah bisa memahami struktur permodalan perusahaan itu seperti apa, menilai risiko arus kas masa depan, dan menganalisis posisi atau kondisi keuangan sebuah perusahaan yang dilihat dari sisi likuiditas, solvabilitas atau solvensi, dan juga tingkat fleksibilitas keuangan. Kita juga tadi sudah melihat unsur-unsur daripada neraca yang terdiri dari aset yang terbagi kepada aset rancang, aset tetap, dan intangible aset, ya, intangible aset, yang kemudian di posisi sebelah kanan neraca disebut dengan pasifa, terdiri dari liabilities atau utang, dan kemudian di bagian bawah adalah equity atau ekuitas. Nah, jadi sampai dengan proses kuliah hari ini kita sudah memahami kegunaan dan bagaimana format laporan keuangan neraca atau disebut dengan laporan posisi keuangan. Harapan saya tingkatkan terus kemampuan Anda di dalam belajar itu, bahwa setiap materi yang saya sampaikan, biasanya saya juga lebih terdahulu memberikan materi kepada Anda untuk dapat Anda pahami, yang kemudian kita sama-sama berdiskusikan. Terima kasih untuk partisipasinya pada pagi hari ini. Lebih kurang saya minta maaf. Namun sebelum kita akhiri proses perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya akan mengabsen Anda semua, ya, mengabsen Anda semua yang ada di sini. Yang pertama Sadam, ya, Sadam hadir, kemudian Eri, ya, Eri, kemudian Anas hadir, ya. Ya, terima kasih, ya, untuk absensi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita bertemu kembali di hari yang sama dan jam sama di minggu berikutnya. Saya akhiri proses perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.